Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 19016015. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pembelajaran selama 1 semester mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Adapun yang akan saya jelaskan bagiannya yaitu hakikat linguistik, yang dimana linguistik adalah ilmu yang objek kajiannya bahasa. Sedangkan bahasa itu sendiri merupakan fenomena yang hadir dalam segala aktivitas di kehidupan manusia. 3 pembidang linguistik secara umum. Yang pertama yaitu berdasarkan objek kajiannya ada linguistik mikro dan linguistik makro. Sedangkan berdasarkan tujuan kajiannya ada 2 juga, yaitu kajian teoritis dan kajian terapannya. 3 pembidangan linguistik secara umum yaitu dalam Abdul Khair tahun 2009 pada halaman buku halaman 4. Yang pertama yaitu linguistik sejarah, yang dimana mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa atau jumlah bahasa, baik dengan perbandingan maupun tidak. Sedangkan sejarah linguistik yang kedua yaitu mengkaji perkembangan ilmu linguistik, baik mengenai tokoh-tokohnya, alirannya, maupun hasil kerjanya. Selanjutnya itu hakikat sosiolinguistik, yang dimana sosiolinguistik ini adalah ilmu interdisipliner, istilahnya itu sendiri, yang menunjukkan bahwa ia terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Sedangkan pengertian sosiolinguistik itu sendiri menurut para ahli yaitu Bram Dickey pada tahun 1986 pada halaman buku 146, yang dimana sosiolinguistik ini mengkhususkan kajiannya pada bagaimana bahasa berfungsi dan di tengah. Sedangkan menurut Apel dalam Suwito pada tahun 1982 pada halaman bukunya 2, sosiolinguistik ini memandang bahasa sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi yang merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Krida Laksana pada tahun 1993, yang dimana memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan bahasa dalam aspek akan sosial tertentu. Yang kedua yaitu memberi sambungan dalam mengatasi bagaimana praktik akibat persoalan bahasa itu sendiri. Dan selanjutnya itu sosiolinguistik terapan, yang dimana subdisiplin linguistik yang mempelajari penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. Penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial ini harus selalu sesuai memperhatikan faktor-faktor situasi, maksud pembicara, dan situasi lawan tuturnya. Selanjutnya itu kita akan membahas materi kedua yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat, yang dimana yaitu pengertian bahasa dan kajian linguistik dan sosiolinguistik. Yang pertama yaitu perumusan pengertian dan penjenisan bahasa berdasarkan sosiologis, yang dimana penjenisan secara sosiologis ini penting untuk menentukan sistem linguistik tertentu, apakah dapat disetujui oleh anggota masyarakat dan tidak. Selanjutnya yaitu Stewart menggunakan 4 dasar untuk menjelaskan bahasa secara sosiologis, yang dimana yang pertama ada standarisasi, yang kedua otonomi, yang ketiga historitas, yang keempat vitalis. Sedangkan jenis bahasa itu sendiri ada 4, bahasa resmi, negara, pertama, dan nasional. Jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehannya ada 4 juga, bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Sedangkan menurut lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh partisipan untuk menyampaikan bahasa ibu yang berbeda. Sedangkan pengertian masyarakat dalam kajian sosiologi ini, di mana ilmu pengetahuan mempelajari hubungan seseorang dengan golongan-golongan. Hubungan tersebut dilandasi oleh interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial ini telah terjalin secara jauh yang dilaksanakan oleh individu atau sekumpulan individu dan kelompok sosial, yang dimana tindakan individu ini membentuk interaksi disebut dengan interaksi sosial. Masyarakat adalah sekumpulan individu dalam suatu wilayah geografi yang diikat dan mengikat dirinya dalam satu tatanan nilai yang disepakati oleh konvensi, dan melalui tatanan tersebut individu-individu tersebut menjalin interaksi sosialnya secara bersama-sama, yang dimana
Selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu kontak bahasa dan diglosia, yang dimana pengertian kontak bahasa ini menurut Rusyana dalam Nurset dan Maksan pada tahun 2002 pada halaman buku 65, yang dimana mengemukakan bahwa kedewibahasaan ini diartikan sebagai penggunaan dua bahasa atau lebih oleh seseorang, sedangkan kontak bahasa itu sendiri adalah pengaruh suatu bahasa kepada bahasa lainnya baik langsung dan maupun secara tidak langsung, yang memberikan perubahan dalam sistem bahasa yang menjadi milik tetap pembaca kedewibahasaan dan memiliki perkembangan secara bahasa itu sendiri. Sedangkan jenis kontak bahasa ditinjau dari sifatnya itu ada dua, yang dimana kontak regional dan kontak bahasa non-regional. Kontak bahasa dan kontak kebudayaan, yang dimana menurut Koentajaningrad dalam Nurset dan Maksan pada tahun 2002 pada halaman buku 67, kebudayaan mempunyai paling sedikit 3 wujud. Itu yang pertama itu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma dan sebagainya. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan sedang ketiga itu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil manusia, di mana kontak bahasa dan kontak kebudayaan dan pengembangan identitas bahasa ini pada umumnya bahasa merupakan alat pengembangan kebudayaan, yang dimana jalur penerus kebudayaan dan inventaris ciri-ciri kebudayaan, yang dimana menurut pendapat Nababan pada tahun 1984 pada halaman bukunya 36 dalam Nurset dan Maksan pada tahun 2002 pada halaman buku 73, yang dimana oleh karena itulah bahasa juga merupakan faktor penting dalam membentuk identitas kultural anggota masyarakat. Dengan demikian untuk menentukan butir-butir nilai kultural seorang dwibahasa akan tergantung pada dua faktor, yang dimana butir-butir nilai yang dihasilkan dan kontak kebudayaan yang spesifik serta lingkungan sosial yang spesifik pula, serta lingkungan keluarga yang membentuk tipe pengalaman dan kedwibahasaan tersebut. Selanjutnya yang dimana kita akan menjelaskan itu akibat dari kontak bahasa, yang dimana menurut Thomas pada tahun 2001 pada halaman buku 59 menyatakan bahwa secara tradisional bahasa yang muncul dalam kontak situasi baru yang melibatkan lebih dari dua kelompok kebahasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedwibahasaan dan kedwibahasaan lanjutan, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian kedwibahasaan. Menurut para ahli, menurut Bloomfield, kedwibahasaan ini adalah penguasaan dua bahasa atau lebih yang seimbang, atau bisa juga dikatakan dengan sama baik. Sedangkan menurut Halliday, kedwibahasaan ini adalah keadaan seseorang pembaca yang sudah penguasaan dua bahasa dan menggunakan kedua bahasa tersebut dalam berbagai pemakaiannya. Sedangkan menurut Haugen, kedwibahasaan ini adalah pengetahuan tentang dua bahasa. Selain itu, penggunaan dua dialek juga termasuk ke dalam kedwibahasaan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai kedekatan antara kedwibahasaan dengan kontak bahasa, yang dimana pola-pola kedwibahasaan ini dapat dijelaskan dengan memperhatikan luas kedwibahasaan di kalangan bangsa-bangsa dunia. Namun kenyataannya tidak selalu terdapat hubungan antara bahasa dengan negara, yang dimana sebuah negara juga tidak selalu menggunakan satu bahasa. Oleh sebab itu jumlah bahasa melebihi jumlah negara di dunia. Sedangkan penyebabnya timbul kedwibahasaan ini adanya pemerolehan bahasa selain bahasa asli akan menyebabkan kedwibahasaan. Hal ini juga sering terjadi karena dua bahasa yang bentrok, sehingga penutur dapat mempelajari unsur-unsur dari bahasa yang dimana yang bukan dari bahasa ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di mana berdasarkan pemakaian bahasa negara dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Adapun 3 jenis tersebut, yang pertama yaitu negara eka bahasa, yang kedua negara dwi bahasa, yang ketiga negara aneka bahasa. Yang dimana ada tingkat kewibahasaan, ada 2 yaitu tipologi ketersebaran, tipologi horizontal dan vertikal. Ada juga yaitu pengukuran kedwibahasaan melalui kemampuan komunikatif, yang dimana
pengetahuan akan grammar dan kosakata suatu bahasa, pengetahuan akan kaidah dan tutur. Yang selanjutnya itu mengetahui kaidah, memakai dan merespon terhadap berbagai tindak tutur yang berbeda. Bagaimana memakai bahasa secara tepat dan penggunaannya. Selanjutnya yaitu efek dari kedwibahasaan itu ada beberapa. Yang pertama itu latar belakangnya dari segi linguistik murni dan kaidah stilistik yang dimana berbentuk amanat verbal. Sedangkan di dalam peristiwa ujaran dipengaruhi oleh partisipan, lingkungan, ekologi, dan topik. Sedangkan pengertiannya yang dimana ahli kode merupakan pergantian dua bahasa atau lebih, dua ragam atau lebih, beberapa gaya dalam satu ragam, atau dialek, atau juga bisa dikatakan lebih. Campuran kodenya merupakan penggantian dua bahasa atau lebih, dua ragam atau lebih. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan materi interferensi dan integrasi bahasa, baik itu interferensi dan integrasi bahasa lanjutan, yang dimana saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian interferensi. Kata interferensi ini berasal dari bahasa Inggris yang dimana interference yang berarti gangguan. Menurut Lado pada tahun 1997 pada halaman buku 217-nya mengungkapkan bahwa interferensi ini adalah kesulitan yang timbul dari proses penguasaan bahasa kedua dalam bunyi kata atau konstruksi lainnya, misalnya frase dalam suatu kalimat sebagai akibat perbedaan kebiasaan pengenalan individu terhadap bahasa pertama. Jadi semakin berbeda sistem bahasa pertama yang dikuasai siswa, baik tata fonem, morfem, frase, sintaktik maupun semantik dengan sistem bahasa kedua atau bahasa target yang dipelajari seseorang, baik B2 maupun bahasa asing atau BA. Dan selanjutnya bahasa target disingkat dengan BT. Semakin berpotensi individu itu melakukan interferensi ketika menggunakan BT-nya. Pakar lain menurut Valdam pada tahun 1962 pada halaman buku 289 menyatakan bahwasanya peristiwa interferensi ini sebagai suatu efek dari kebiasaan seseorang. Menurut pakar ini, interferensi ini adalah hambatan akan kebiasaan pemakaian bahasa ibu ketika individu berusaha menguasai bahasa yang dipelajari atau yang disingkat tadi dengan BT. Sementara itu, sedangkan pendapat ahli menurut Wainwright pada tahun 1968 pada halaman buku 12 yang dimana lebih menitik beratkan pengertian interferensi ini sebagai penyimpangan dari norma bahasa masing-masing, baik itu B1 tadi maupun BT tadi dalam tuturan dwibahasa sebagai alat pengenalan dwibahasa terhadap bahasa atau lebih. Sedangkan menurut Lado pada tahun 1972 pada halaman buku pada tahun 1977 pada halaman buku 2 yang dimana juga mengungkapkan adanya pengaruh kontak dua bahasa atau lebih dalam diri individu sehingga individu ini dapat mengakibatkan terjadinya pentransferan unsur-unsur satu bahasa ke bahasa lain oleh dwibahasa atau multibahasa. Pakar ini juga menyatakan bahwa interferensi merupakan suatu yang tidak dapat diletakkan oleh seseorang dwibahasawan atau multibahasawan. Hal ini diungkapkan oleh Samsuri juga pada tahun 1954 pada halaman buku 55 yang memandang interferensi ini sebagai suatu objek efek logis yang ditimbulkan oleh pemakaian dua bahasa atau lebih secara bergiliran dan seorang dwibahasa atau multibahasa. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yaitu tataran interferensinya, yang dimana pada tataran interferensi ini juga terjadi semua komponen kebahasaan, yaitu baik pada bidang bunyi, tata bentuk, tata kalimat, leksikal, dan semantiknya, yang dimana dijelaskan oleh Mackey dalam Fishman pada tahun 1972 pada halaman buku 572 yang dimana membicarakan tingkat interferensi sebagai kultural,
berdasarkan dalam Deal pada 1982 halaman buku 4, memandang interferensi ini juga merupakan sebuah penggunaan kode suatu bahasa ke dalam konteks bahasa yang lain yang dapat terjadi pada subsistem-subsistem lainnya seperti bahasa fonologis, leksikon, atau semantik sebagai akibat dari kontak bahasa itu sendiri. Jadi Bergson memandang tata interferensi ini mencakup fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantis, dan interferensi itu disebabkan oleh kontak bahasa. Hal ini senada juga diungkapkan oleh Deal pada tahun 1982 pada halaman buku 4 yang menyatakan bahwa kontak bahasa itu sendiri merupakan faktor utama penyebab timbulnya interferensi. Sedangkan Suito sendiri mengatakan pada tahun 1984 pada halaman buku 2 sampai 3 yang dimana menyatakan bahwa faktor-faktor non-linguistik juga turut mempengaruhi pemakaian bahasa, termasuk di dalamnya juga gejala interferensi. Faktor-faktor yang non-linguistik yang paling mempengaruhi pemakaian bahasa itu sendiri adalah faktor sosial dan situasional. Sebagai contohnya dalam suatu peristiwa komunikasi yang dimana seorang ibu sedang berbincang-bincang dengan beberapa pengurus masjid. Jika dilihat faktor pendidikan dan profesinya itu sangat berbeda, yang dimana seorang ibu-ibu adalah pekerjaan rumah tangga, sedangkan pengurus masjid itu bekerja di bidang keagamaan. Di sana kita juga melihat ada beberapa faktor. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan interferensi bahasa dan pandangan psikologi mentalistik yang dimana menurut Pateda pada halaman buku pada tahun 1989 pada halaman buku 25 juga mengungkapkan bahwa pada tahun 1950-an itu kritik terhadap keampuhan Anakon terhadap pembelajaran bahasa semakin kuat, yang dimana kritikan itu juga muncul terutama dari linguis yang beraliran transformasi generatif, yang dimana penganut Anakon berpandangan bahwa mempelajari bahasa bertujuan untuk mengubah tingkah laku berbahasa sehingga siswa harus menguasai kata dan kalimatnya saja dalam lingkungan pengalaman siswa. Menurut penganut transformasi genetik, bahasa tidak hanya dipelajari secara berubah-ubah menurut tingkah laku saja, tapi lebih manifestasi lahiran dari suatu yang lebih dalam lazim disebut sebagai pengetahuan. Dengan demikian, yang dimana kesalahan berbahasa siswa hendaknya lebih dicermati lagi, bukan semata-mata disebabkan oleh penguasaan B1 siswa saja. Pada akhirnya kelompok yang tidak puas terhadap Anakon ini mengembangkan teori analisis kesalahan dalam berbahasa yang menimbulkan akibat fatal nantinya oleh siswa. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan dimana integrasi bahasa, yang dimana sama halnya dengan permasalahan kebudayaan tadi, karena bahasa merupakan bagian dari kebudayaan, dalam bahasa pun berkembang peristiwa yang disebut dengan integrasi bahasa, yang dimana integrasi bahasa juga merupakan akibat dari kontak bahasa maupun kontak budaya. Oleh sebab itulah pemahaman saudara tentang konsep integrasi bahasa tergantung pada pemahaman kontak bahasa dan kontak kebudayaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 dan 11 mengenai tentang variasi bahasa. Yang dimana yang pertama kita akan membahas tentang mengenai hakikat variasi bahasa terlebih dahulu. Menurut Kerr pada tahun 2000 halaman buku 62, yang dimana variasi bahasa ini adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Sedangkan menurut Alien Bell dalam Copeland dan Adam pada tahun 1972 halaman buku 240, variasi bahasa ini adalah suatu aspek yang paling menarik dalam sosiolinguistik, yang dimana prinsip dasar dari variasi bahasa ini adalah penutur tidak selalu berbicara dalam yang sama atau semuanya peristiwa atau kejadian, yang dimana ini berarti penutur memiliki alternatif atau pihak berbicara dengan cara berbeda dan situasi yang berbeda. Sedangkan variasi bahasa ada dua pandangan. Yang pertama yaitu variasi itu dilihat sebagai akibat
adanya keberagaman sosial penutur bahasa itu dan keberagaman fungsi bahasa itu. Jadi variasi bahasa itu sendiri akibat dari adanya keberagaman sosial dan keberagaman fungsi bahasa. Sedangkan yang kedua yaitu variasi bahasa itu sudah ada untuk mempengaruhi fungsinya, yang dimana sebagai alat interaksi dan kegiatan masyarakat beraneka ragam. Variasi bahasa ini juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi untuk masyarakat agar mendapatkan suatu informasi atau sesuatu yang ingin digali lebih lanjut. Penyebab adanya variasi bahasa ini yang pertama keberagaman kegiatan interaksi sosial penutur yang ada di masyarakat. Kita tentu yang dimana keberagaman di antara masyarakat ini ada yang masyarakat yang bisa berbahasa, contohnya di Padang ada masyarakat yang bisa berbahasa Padang, ada yang tidak bisa menggunakan bahasa Padang, bahasa Indonesia. Jadi tugas kita sebagai masyarakat yaitu harus bisa saling melengkapi dan menerima perbedaan itu. Yang kedua itu penutur bahasa tidak homogen. Sedangkan jenis variasi bahasa itu sendiri ada beberapa, yaitu variasi bahasa berdasarkan usia. Yang kedua berdasarkan pendidikan, berdasarkan seks, profesi, dan tingkat kebahasaan serta tingkat ekonomi para penutur. Sedangkan variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, status, dan kelas sosialnya ada beberapa. Yang pertama yaitu akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Selanjutnya itu variasi bahasa dari segi penutur. Ada 3 yaitu variasi bahasa idiolek, variasi bahasa dialek, variasi bahasa krolek, dan dialek temporal. Variasi bahasa sosiolek ini ada juga beberapa. Yang pertama yaitu variasi berdasarkan usia tadi, pendidikan tadi, seks, profesi, kebangsawan, dan ekonomi para penutur tadi. Variasi bahasa dari segi pemakaiannya, di mana variasi bahasa berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya disebut dengan fungsi dek atau register, yang dimana variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa kita menggunakan bahasa itu tersebut. Variasi bahasa dari segi keformalan, yang dimana menurut Joss dalam Kerr dan Agustina pada tahun 2010 pada halaman buku 70 ada yaitu ragam beku yang disebut dengan forgen, ragam resmi yang disebut dengan formal, ragam usaha disebut dengan konsultatif, ragam santai disebut dengan casual, ragam akrab disebut dengan intimate. Sedangkan variasi bahasa dari segi sarana yaitu ada ragam lisan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan materi terakhir, yang dimana ada 3, sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu pengertian pembakuan bahasa. Menurut Nursaid dan Maksam, penetapan bahasa variasi ini menjadi bahasa yang standar yang digunakan dalam komunikasi formal dalam suatu wilayah geografis. Sedangkan menurut Al-Wasilah sendiri, penyikapan istimewa masyarakat penutur bahasa terhadap bahasa yang bermuara pada pelambangan sosial, kebanggaan atau pembeda sosialnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan perencanaan pembakuan bahasa. Yang pertama yaitu jenis pemilihan, yang dimana ada 2, penetapan bahasa dan pengembangan bahasa. Sedangkan konsep perencanaan bahasa itu sendiri ada pendekatan instrumental dan pendekatan sosiolinguistik. Sedangkan pertimbangan praktisnya itu siapa yang membakukan dan proses pembakuannya. Sedangkan pertimbangan lainnya analisis rugi laba, analisis keberterimaan, struktur linguistik baku bahasa, yang dimana proses pembakuan bahasa ini ada pemilihan, kodifikasi, penjabaran, fungsi, dan persetujuan, yang dimana pemilihan ini suatu variasi atau dialek tertentu yang akan dipilih untuk kemudian dikembangkan menjadi bahasa baku. Sedangkan kodifikasi ini memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma berbahasa di dalam masyarakat. Sedangkan penjabaran fungsi ini dan persetujuan ini yang dimana pada akhirnya persetujuan itu sendiri pada akhirnya ragam tersebut mesti disetujui oleh anggota masyarakat ujaran sebagai bahasa nasional mereka.
Sedangkan bahasa bakunya itu ada dua menurut pendapat ahli. Yang pertama itu Kerr dan Leoni, yang berdasarkan bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa yang disepakati sebagai ragam bahasa yang jadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan sebenarnya bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi. Sedangkan menurut Dietmar itu bahasa baku adalah ragam ujaran suatu masyarakat bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan bagi pergaulan sosial atas dasar kepentingan dan pihak-pihak dominan masyarakat itu sendiri. Sedangkan fungsi bahasa baku itu sendiri yang pertama sebagai pemersatu. Apa sih fungsi bahasa dikatakan sebagai pemersatu itu? Maksudnya menyatukan perbedaan antara variasi bahasa dalam masyarakat. Jadi kita menggabungkan sehingga timbulnya hubungan timbal balik yang dapat memperkuat masyarakat itu sendiri. Sedangkan fungsi pemisahnya itu memisahkan penggunaan ragam tersebut untuk situasi tertentu. Kita bisa meletakkan di mana letak perbedaannya. Sedangkan fungsi harga diri itu sendiri, pengguna ragam bahasa baku akan merasa lebih daripada yang tidak menggunakan. Fungsi kerangkanya itu sendiri kita juga dapat dijadikan ukur nama pemakaian bahasa yang tidak baik dan benar. Sedangkan pemilihan ragam baku itu sendiri ada otoritas, bahasa penulis terkenal, demokrasi, dan bahasa orang terkemuka. Yang dimana bahasa Indonesia baku ini dari segi pelafalannya, bahasa Indonesia ini yang dianggap baku adalah pelafalan penyiaran TVRI dan RRI. Biasanya itu dalam acara-acara resmi itu biasanya digunakan. Dari segi ejaan bahasa Indonesia yang baku adalah ejaan bahasa Indonesia yang itu di buku EBI. Sedangkan dari segi tata bahasa, pembakuan tata bahasa Indonesia telah dilaksanakan dengan munculnya buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Dari segi kosakata, kebakuan kosakata bahasa Indonesia dilihat dari segi ejaan, pelafalan, bentuk, dan sumber pengambilan. Sekian materi pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu sosiolinguistik. Saya mohon maaf jika ada salah dan kejanggalan, jika ada kata yang tidak pada tempatnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.